Shalom Peters, selamat pagi buat kalian semua dan selamat hari Minggu. Gimana kabarnya kalian? Baik-baik aja kan? Puji Tuhan kalau gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu bareng-bareng sebelum kita memulai ibadah PT hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus masih mau menyertai kami boleh bisa beribadah untuk PT. Terima kasih Tuhan, kami mau ibadah. Tuhan Yesus mau berkati, biarlah fokus kami full kepada ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa dan dipimpin oleh Kak Prisil tadi. Dan saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Teman-teman, adik-adik di rumah boleh siapkan Alkitab dan kita sama-sama buka dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Kak Venska bacain ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Sekian jauh pembacaan Alkitab di hari ini. Oke adik-adik, selanjutnya Kak Venska serahkan kepada Kak Mark yang akan menjelaskan untuk kalian mengenai pemahaman konteks dan teks dari bacaan kita hari ini. Silakan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan isi dari Alkitab perikop yang kita akan pelajari ya, dari Matius 25 tadi. Ini kakak sekarang akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Dan latar belakangnya itu tentang sebuah talenta, di mana tuannya memberikan 3 hambanya masing-masing talenta. Yang pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 2, yang ketiga, hamba yang ketiga itu cuma dikasih 1. Nah, kakak jelasin secara singkat lagi ya. Yang 5 ketika ditinggal tuannya itu bisa beroleh laba lagi menjadi, atau berkembang lagi bisa menjadi 5. Yang 2 sama dengan yang 5 tadi, mengembangkannya juga menjadi 2 lagi. Tapi yang terakhir ini, yang hanya mendapatkan 1 ini hambanya, itu malah mengubur 1 talenta yang Tuhan sudah berikan. Jadi dia tidak mengembangkannya. Nah, itu latar belakang secara singkat yang kakak jelasin tentang perikop ini. Dan kita perlu tahu judul dari materi ini adalah mengembangkan potensi diri. Nah, kan kita sekarang lagi ada di dalam masa pandemi COVID-19. Kita akan kesulitan mengembangkan potensi diri. Tapi jangan khawatir, Tuhan sudah siapkan yang namanya alat elektronik yang kita bisa sebut itu HP. Dan di dalam HP itu sudah ada internet, sudah berkembang zamannya, sudah ada medsos, ada game. Nah, teman-teman bisa menggunakan elektronik dan penunjang-penunjang dari elektronik tersebut dengan baik dan batas waktu yang baik juga ya tentunya. Nah, tapi kenapa sih tiba-tiba
perikop ini membahas talenta dan kok judulnya tentang mengembangkan potensi diri dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kan kalian tahu COVID-19 ini sulit buat kita mengembangkan potensi diri. Kan kalau potensi diri itu bisa lari ke olahraga, bermusik, show, atau mungkin kita keluar baru kita bisa mengembangkan potensi diri. Nah, kembali lagi, kakak kan sudah ceritakan tadi, sudah ada elektronik berserta penunjang seperti internet, medsos, dan game. Nah, teman-teman bisa diharapkan mengerti dalam kondisi pandemi ini, dan kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada ketika kita semua lagi stay di rumah demi kesehatan kita, keluarga, dan yang lainnya, sahabat-sahabat kita lainnya. Nah, teman-teman, ada yang sama, hampir sama dari perikop Matius 25 dengan cerita yang kakak sudah sampaikan, inti materi tadi. Nah, hampir samanya itu di ayat ke-18 tadi, bahwa diceritakan hamba yang ketiga itu yang menerima 1 talenta saja itu mengubur 1 talentanya, 1 koinnya, dan tidak mengembangkannya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus itu tidak mau kejadian yang ada di ayat 18 itu menimpa kita. Nah, kita ini kan seolah-olah lagi diberikan hanya 1 talenta atau 1 kemampuan untuk mengoperasikan elektronik. Nah, dimohon mengerti dalam kondisi pandemi ini kita harus menggunakan alat elektronik, kita harus kreatif, kita harus bisa belajar, kita harus benar-benar bisa menggunakannya dengan baik. Nah, kita bisa bermedsos, mungkin main TikTok lah, Instagram lah, kita mungkin bisa buat konten lah, tapi konten yang positif ya, yang tidak aneh-aneh, dan kita bisa bermain game, bersenang-senang, tapi dengan waktu yang pas. Ya, adik-adik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mark mengenai pemahaman konteks dan teks dari bacaan firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Tadi udah jelas dijelaskan oleh Kak Mark bahwa pembacaan firman Tuhan kita hari ini menjelaskan mengenai perumpamaan tentang talenta, dan perumpamaan tentang talenta ini sudah sering banget kita temui dan kita bahas di dalam sekolah minggu, bahkan di dalam ibadat persekutuan teruna itu pasti sudah terkenal dengan perumpamaan talenta. Nah, adik-adik, bagaimana kita dapat memaknai perumpamaan tentang talenta ini? Kalau kita lihat, ini kan merupakan salah satu rangkaian dari khotbah tentang akhir zaman. Jadi ini merupakan, kalau kita lihat di pasalnya yang ke-24 itu ada dikatakan di atasnya bahwa khotbah tentang akhir zaman, yaitu pada pasal 24 sampai pasalnya yang ke-25. Nah, di sini adik-adik bahwa Matius 25 ini pada bagian tentang khotbah tentang akhir zaman tidak harus identik dengan kiamat ya, karena kalau misalnya kita berbicara mengenai akhir zaman pasti kita akan cepat tangkap bahwa itu adalah kiamat, tidak akan ada kehidupan dan semuanya akan mati kayak gitu kan. Tidak, adik-adik. Jadi di sini akhir zaman yang mau dimaksudkan dalam Matius pasal 25 ini mengenai khotbah Tuhan Yesus ini adalah mengenai kesaksian Injil yang terkait dengan zaman rahmat, yaitu adalah karunia-karunia mengenai talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita bisa lihat di sini kan ada di pasal 25 itu dijelaskan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan berikutnya adalah perumpamaan tentang talenta, yaitu di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa akhir zaman ini adalah merupakan zaman rahmat yang Tuhan berikan karunia serta talenta-talenta yang diberikan untuk murid-muridnya, bahkan umat pilihan Tuhan.
Ya, dengan memahami bahwa akhir zaman yang dikatakan dalam khotbah Tuhan Yesus ini adalah merupakan zaman rahmat ya, yang tadi sudah Kak Franska jelaskan, zaman rahmat atau karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Maka tatanan baru saat ini, tatanan baru di sini dalam artian new normal, kehidupan new normal kita saat ini adalah merupakan zaman penuh berkat Tuhan, dan kita patut mensyukuri hal itu. Oke adik-adik, bahwa dalam Injil Matius ini membuat kita berpikir mengenai suatu cara hidup baru dalam melakukan misi Yesus Kristus, yakni kita mau mengelola dan mengembangkan bakat-bakat yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk kita gunakan untuk jadi berkat, untuk bisa melipat gandakan talenta yang kita miliki itu. Tidak hanya kita simpan dan kita hanya miliki untuk diri kita sendiri, tapi kita gunakan itu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Itu yang disebut dengan misi Tuhan Yesus buat kita ya. Nah adik-adik, di zaman kehidupan new normal kita yang sekarang, kita pasti akan membutuhkan pengembangan diri sehingga kita mampu mengembangkan bakat-bakat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kemampuan kita, skill kita juga harus kita asah, dan sesuai dengan tuntutan zaman yang sekarang yang sudah semakin canggih dan modern. Contohnya adalah kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi dan informasi dan juga komunikasi. Ini harus diakui ya, bahwa saat ini dengan kehidupan new normal kita yang sekarang itu sangat relevan sekali, bahwa yang dimaksud Tuhan itu sudah mengatur semuanya, karena akan kepake. Contohnya pada zaman kita yang sekarang, pada saat pandemi COVID-19 yang dimana kita semua diwajibkan dan diharuskan untuk tahu dan belajar mengenai kehidupan teknologi, kehidupan sosial media, dan semuanya serba online. Bahkan sekolah kita daring, bahkan hal-hal aktivitas yang sering kita lakukan di luar rumah yang ketemu orang, sekarang kita harus membatasi, dan kita harus bisa semaksimal mungkin bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan online dan segala macamnya. Itu merupakan salah satu perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman ya, dan kita dituntut Tuhan untuk bisa mengembangkan diri, seperti yang judul kita, bahwa mengembangkan potensi diri kita di tengah kondisi new normal sekarang. Jadi bukan malah kitanya menjadi menyendiri atau rapuh dan tidak menyimpan, sama halnya dengan hamba yang menerima satu talenta, yang dimana dia hanya menyimpan talenta itu dan dia menguburnya. Jangan sampai kita seperti itu. Namun di dalam kehidupan kita yang semuanya serba online, semuanya juga serba baru untuk kita belajar, malah itu menjadi tantangan terbesar kita untuk bagaimana cara kita ini untuk mengembangkan bakat-bakat serta potensi dalam diri kita yang harus kita kembangkan dan harus kita jalani untuk kita menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Dan kita juga tidak boleh menyerah ya, lalu berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebagai teruna-teruna yang ceria, yang aktif, yang pintar, yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan, yang kita gunakan kesempatan itu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan untuk kita itu tidak akan lepas tangan. Dia juga akan senantiasa menuntun kita dan diberikan kepercayaan untuk kita untuk bisa menjalankan misi-misi yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah adik-adik yang terkasih, dari perumpamaan talenta ini kita bisa belajar untuk mengingat-ingat lagi, atau kita mencari-cari lagi, menggali-gali lagi apa aja bakat dan talenta yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki, untuk kita mengembangkan talenta itu untuk menjadi berkat. Contohnya, misalnya kalian adik-adik ada yang suka dalam hal bermusik, ada yang suka nyanyi, ada yang suka main gitar, ada yang suka main piano, bahkan banyak hal yang bisa kalian lakukan di dalam dunia bermusik
ya kembangkan itu. Kalian mungkin bisa pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan kalian juga bisa pakai itu untuk menjadi hobi kalian, menyalurkan hobi kalian dan lain-lain, dan itu bisa juga menghibur banyak orang. Contoh lain juga mungkin kalian pintar di dalam akademis, kalian bisa pakai itu untuk kalian bantu teman-teman kalian yang kesusahan dalam pelajaran ataupun dalam hal-hal akademis. Itu kalian bisa bantu dan bisa jadi berkat juga. Contoh lainnya juga masih banyak ya, dan kalian mungkin bisa belajar bahwa jangan melihat rumput tetangga itu lebih hijau atau lebih subur, tetapi coba kalian gak usah lihat orang lain bahwa kak dia lebih bisa ini, dia lebih bisa lebih kayak gitu, tapi jangan ya, tapi malah kalian harus bisa bangkit, dan kalian juga harus bisa mengembangkan talenta yang kalian punya, yaitu dengan cara kalian setia, terus belajar, dan terus mengembangkan talenta yang kalian miliki itu untuk bisa melipat gandakan talenta yang kalian punya jadi berkat. Sama halnya dengan hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Jadi itu ya, jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah untuk melakukan tugas kalian di dunia ini, menjalankan misi Tuhan. Oke, secara aplikasinya nanti secara lengkap aplikasinya nanti akan dijabarkan oleh Kak Luther yang akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang akan berkaitan dengan kehidupan kalian, yang akan membawa kita untuk bisa berpikir kembali menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan menjadi berkat buat banyak orang. Silakan. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar aplikasi bersama Kak Luther terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kalau adik-adik tadi sudah perhatikan penjelasan dari Kak Vinska dan Kak Mak mengenai firman Tuhan yang kita baca, apa sih Kak hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita lihat nih, kita perhatikan ada 3 hamba yang diberikan masing-masing 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Masing-masing memiliki sikap yang berbeda. Sama seperti keadaan kita pada saat ini, sikap kita bisa saja sama seperti hamba 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Persamaannya di mana Kak? Nah, ini Kak Luther coba beritahu ya. Terkadang ketika kita melihat bakat atau sikap atau apa yang dipunyai oleh teman kita, kita sering membandingkan. Seperti peribahasa yang kita dengarkan, rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita. Nah, kalau Kak Luther sendiri nih, kalau boleh sharing, kalau ada peribahasa seperti itu, kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri? Karena ketika tetangga sibuk memelihara rumputnya, kita sibuk menonton dia tanpa kita memperhatikan rumput kita sendiri. Sepertinya simple, tapi sangat penting adik-adik. Nah, seperti hukuman yang diterima oleh hamba yang memiliki 1 talenta saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan hamba yang 5 talenta dan 3 talenta. Dia melihat mungkin, wah, kenapa si A dapat lebih banyak ya? Kenapa si B dapat lebih banyak juga ya? Kenapa aku lebih sedikit? Nah, terkadang sama bakat dan talenta yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering membandingkan. Kak, dia pintar main keyboard lebih keren daripada aku. Kak, dia pintar main sepak bola, dia lebih hebat daripada aku. Itu yang membuat salah satu ciri yang selalu membuat kita gagal untuk mengembangkan talenta kita. Sikap-sikap seperti itu yang dihantui oleh perasaan kita sendiri justru yang membawa kita kegagalan. Bahkan kalau firman Tuhan menyatakan bisa-bisa kita mendapatkan hukuman dari sang pemberi talenta. Adik-adik pasti tidak mau kan seperti itu. Nah, ini ada dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita harus mau untuk mengembangkan talenta kita. Karena kalau tidak, mungkin kita mendapat hukuman, atau mungkin karena kita mendapat lebih sedikit dan kita tidak bisa mengembangkan talenta kita menjadi lebih banyak atau lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi. Nah, adik-adik, yang pertama kalau mau sampaikan adalah bahwa hilangkan sikap membanding-bandingkan. Kenapa? Karena kita ini spesial.
setiap kita, Kak Mark, Kak Veska, Kak Luther, dan adik-adik sekalian di rumah masing-masing punya nilai berharga masing-masing. Kita masing-masing spesial. Kita tidak bisa membandingkan, Kak, si dia pintar main keyboard, jauh lebih kelihatan ganteng dan pintar. Kak, dia pintar main sepak bola, kelihatan lebih berbakat. Kak, dia pintar menjahit dan berbisnis, misalkan bisnis online, jual makanan online. Jadi dia enak, lebih bisa mengembangkan. Tapi percaya, setiap kita memiliki talenta kita masing-masing yang dipercayakan oleh Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan, Tuhannya mempercayakan masing-masing, bukan berarti Tuhannya tidak tahu kemampuan anak buahnya. Sama seperti bagaimana Tuhan memberikan talenta bagi kita, bukan berarti Tuhan tidak tahu bagaimana kita cara mengembangkan talenta kita, tapi Tuhan tahu talenta yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Sehingga tugas kita adalah mengembangkan, bersyukur karena talenta itu, dan menjadi berkat dengan menggunakan talenta kita itu. Ada 4 hal ini yang Kak Luther mau sampaikan. Yang pertama, kita harus tahu talenta kita itu apa. Yang kedua, kita harus mau menggunakan talenta kita. Yang ketiga, kita harus punya inisiatif untuk maju, sikap untuk lebih berkembang lagi ketika kita menggunakan talenta kita. Sehingga yang keempat, kita jadi baru. Setiap hari kehidupan kita jadi baru, dengan berkat yang baru, dengan rasa syukur yang baru. Bahkan mungkin di hari-hari ke depan kita bisa mendapatkan talenta baru karena kita sudah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, tetap kembangkan talenta kita. Jangan kecil hati, jangan suka membanding-bandingkan, tapi bersyukurlah dan menjadilah berkat dengan talentamu. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan ketika Engkau sudah boleh mempertemukan kami Tuhan melalui teknologi yang sudah boleh Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu Tuhan melalui aplikasi YouTube dan mendengarkan firman-Mu, bahkan memuji memuliakan Tuhan bersama. Sekalipun kami dipisahkan jarak, tapi kami bisa mengambil waktu bersama untuk berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah belajar tentang talenta Tuhan, biarlah Engkau yang menerima kami Tuhan, Engkau yang mengampuni segala dosa kami Tuhan. Ajar kami mulai hari ini Tuhan, untuk tidak membanding-bandingkan talenta kami, untuk terus mengembangkan talenta kami, bersyukur atas pemberian-Mu Tuhan dalam talenta kami. Bahkan kami mau berkomitmen menjadi berkat melalui talenta kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami dengan masing-masing kepribadian unik kami, kepribadian kami yang spesial. Kami percaya Engkau menyertai dan memperlengkapi setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami, kakak-kakak sebayanan kami Tuhan, di setiap tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati kami, Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati ibadah PT kami, pertemuan kami selanjutnya Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat dan terus bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, berkati kota kami Surabaya, berkati gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh
kita selesai ibadah PT hari ini, kita mau sama-sama berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Biarlah firman hari ini juga boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap kakak layan, setiap adik layan juga yang mendengar. Biarlah kami boleh sama-sama terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat-Mu. Biarlah Engkau boleh berkati setiap mereka yang mendengar, juga setiap kakak layan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih karunia-Mu. Kami percayakan kuasa-Mu, percayakan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti biasa untuk pengumuman hari ini, ya tetap jaga prokes kalau misalnya kalian perlu keluar-keluar. Terus juga minggu depan kita tetap akan ketemu kayak gini. Jadi walaupun PPKM tetap ibadah ya. Jangan lupa untuk ibadah PT. Untuk persembahan kita tetap persembahan kayak biasanya. Kita ikut orang tua dan tetap kasih persembahan ya. Oke, God bless you guys. Dadah.